Tiga rekor Sintayong usai bawa timnas Indonesia hancurkan Yordania. Media Korea ramai-ramai beri julukan untuk Sintayong usai bawa timnas Indonesia lolos ke perempat final. Saking bagusnya gol Witan Sulaiman untuk timnas Indonesia, dua pandit kelas dunia ini sampai berikan komentar tak terduga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Korea Selatan ramai-ramai memberi julukan kepada Sintayong yang sukses membawa timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 memastikan satu tiket lolos ke babak perempat final usai menjungkalkan Yordania dengan skor 4-1 pada laga terakhir grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Minggu malam kemarin. Gol kemenangan timnas Indonesia U23 dicetak lewat titik putih Marcelino Ferdinand pada menit ke-23 dan tendangan dari dalam kotak penalti saat laga berjalan 70 menit. Dua gol Garuda Muda lainnya masing-masing diciptakan Witan Sulaiman pada menit ke-23 lewat skema cantik serta tandukan Komang Teguh di penghujung laga. Berkat kemenangan ini, Indonesia U23 lolos sebagai runner-up grup A dengan mengoleksi 6 poin. Sementara di peringkat pertama alias juara grup bercokol tuan rumah Qatar dengan 7 poin. Kesuksesan lolos ke perempat final menjadi rekor bagi sepak bola Indonesia yang baru mengikuti Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di balik prestasi ini, ada peran Sintayong yang mampu meningkatkan kualitas tim dan individu para pemain timnas Indonesia. Maka tak heran banyak pihak yang memberikan pujian kepadanya. Keberhasilan Sintayong dalam mengangkat prestasi timnas Indonesia U23 turut diapresiasi oleh media-media Korea Selatan. Mereka bahkan memberikan julukan kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Media Korea Selatan Best 11 menuliskan artikel soal keberhasilan Sintayong membawa Indonesia lolos ke perempat final. Dalam judulnya, mereka menyebutkan bahwa Sintayong kembali membuat magic. Satu sendok keajaiban lagi menjelang habis masa berlakunya kontrak pelatih Sintayong, bunyi judul artikel Best 11. Sport TV News mengeluarkan sebuah artikel dengan judul yang tak jauh berbeda. Mereka menyoroti soal kehebatan Sintayong dalam membawa Indonesia meraih kemenangan atas Yordania. Dia benar-benar melaju ke perempat final. Sintayong Magic mencapai misi Indonesia, bunyi judul artikel Sport TV. Media Korea lainnya Nisuan menerbitkan artikel pujian terhadap Sintayong dan timnas Indonesia U23. Dalam artikel berjudul Indonesia asuhan pelatih Sintayong benar-benar mengalahkan Jordania di Piala Asia U23. Melaju ke perempat final untuk pertama kalinya, mereka memuji kehebatan mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Keajaiban Sintayong pun diperlihatkan di Piala Asia U23 2024. Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong berhasil melaju ke babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di Piala Asia U23, tulis Nisuan. Export News pun menulis soal kehebatan Sintayong bersama timnas Indonesia U23 dengan menerbitkan judul artikel Keajaiban Sintayong Jadi Mitos. Gol Witan Sulaiman yang membuat timnas Indonesia U23 unggul 2-0 atas Yordania U23 pada laga ketiga grup A Piala Asia U23 menjadi perbincangan dunia. Skema gol kedua timnas Indonesia U23 pada menit ke-40 terbilang sangat cantik karena tercipta dari kombinasi tiga pemain yakni Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Gol tersebut berawal dari pergerakan Rizky Ridho dari lini belakang timnas Indonesia U23. Kemudian pemain Persija Jakarta ini mengirim umpan kepada Marcelino Ferdinand. Gelandang KMS Kadenze tersebut menggiring bola mendekati kotak penalti Yordania U23. Lalu Rizky Ridho yang berlari dari belakang kembali menerima bola tersebut. Sejurus kemudian bola dioper kepada Witan Sulaiman yang berlari di antara dua pemain bertahan lawan. Berdiri dengan cukup bebas, pemain Bayangkara FC ini melepaskan tembakan ke kanan bawah Yordania U23. Cantiknya skema gol tersebut ternyata menjadi perbincangan banyak pihak, termasuk pengamat dan jurnalis dari seluruh dunia yang mengaku kagum dengan gol skuad Garuda Muda tersebut. Salah satunya datang dari salah satu jurnalis media Amerika Serikat ESPN, Gabetan. Dia mengatakan bahwa gol kedua timnas Indonesia U23 yang dicetak Witan Sulaiman sangat luar biasa.
Tak cukup menonton tayangan ulang gol Witan untuk gol kedua timnas Indonesia, hanya 6 operan sejak Hernando menggulirkan bola ke Arhan, kiri ke kanan, belakang ke depan. Bola sudah masuk ke gawang 15 detik kemudian. Luar biasa, tulis Gabetan dikutip dari akun X pribadinya. Hal yang sama diungkapkan pengamat sekaligus mantan pemain Liga Singapura Ramesh Roshanray. Dia membandingkan gol Witan Sulaiman seperti bintang Liverpool Muhammad Salah. Penyerang asal Mesir itu memang kerap mencetak gol dari sudut sempit di dalam kotak penalti lawan. Maka skema seperti itu sering diidentikan dengan gol salah satu bintang Liverpool. Sebuah gol yang luar biasa bagi Indonesia, penyelesaian fantastis dari Witan, Muhammad Salah menyamar. Segalanya terlihat sangat baik bagi mereka sejauh ini, tulis Roshanray dikutip dari akun X pribadinya. Pemain timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand mengatakan ia ingin mencetak sejarah baru lagi bersama Merah Putih setelah menjadi pemain yang mengantarkan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 Qatar untuk pertama kalinya. Lolos ke perempat final Piala Asia U23 ditorehkan Indonesia setelah menang 4-1 atas Yordania pada partai terakhir grup A. Pada laga itu Marcelino membintangi kemenangan Garuda Muda dengan 2 golnya. Saya senang kami membuat sejarah baru bagi kami dan ini pertama kalinya bagi kami juga di U23. Itu sangat bagus juga untuk sepak bola Indonesia agar berjalan baik ke depannya. Saya harap kita bisa membuat sejarah baru. Seperti yang Anda tahu, kami bermain sangat baik di lini belakang. Kami bermain sangat kompak. Untuk latihan kemarin, untuk instruksinya, banyak hal yang disampaikannya untuk taktis. Kami melakukannya dengan sangat baik, ujar Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, pelatih Sintayong kembali mengukir rekor usai membawa timnas Indonesia U23 mengalahkan Yordania dalam matchday ketiga atau terakhir grup A Piala Asia U23. Kemenangan spektakuler ini membuat pelatih Sintayong kembali menciptakan beberapa rekor. Berikut ulasannya. Yang pertama, bawa timnas Indonesia U23 ke perempat final. Kemenangan atas Yordania membuat Sintayong jadi pelatih pertama yang mampu mengantar timnas Indonesia U23 melangkah ke perempat final Piala Asia U23. Lebih hebat, keberhasilan itu diraih timnas Indonesia dengan status sebagai satu-satunya debutan di turnamen kelompok umur paling bergengsi se-Asia tersebut. Kemenangan atas Yordania membuat Garuda Muda finish kedua dalam klasemen grup A Piala Asia U23 2024 dengan koleksi 6 poin. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan cuma terpaut 1 poin dari tuan rumah Qatar yang lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup A. Yang ketiga, hat-trick kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sintayong dan timnas Indonesia tercatat punya kenangan manis saat bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Hal itu berlanjut usai kemenangan atas Yordania. Sebelum menghancurkan Yordania, Sintayong sempat membawa timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 dalam fase grup Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga meraih kemenangan perdananya di ajang Piala Asia U23 2024 atas Australia di stadion berkapasitas 10.000 kursi tersebut. Yang ketiga, capai target PSSI untuk perpanjang kontrak. Kemenangan atas Yordania membuat timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23. Hasil itu sekaligus membuat Sintayong memenuhi syarat PSSI perihal perpanjangan kontrak. PSSI sebelumnya hanya ingin memperpanjang kontrak Sintayong dengan syarat juru taktik asal Korea Selatan itu mampu menggapai 2 target yang diberikan. Target pertama sudah dicapai Sintayong dengan membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara target kedua berhasil diraih, yakni membawa timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.